Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang penjumlahan 3 buah pecahan berpenyebut berbeda. Ibu akan memberikan contoh 4/5 ditambah 2/3 ditambah 1/4. Kita cara cepat sederhananya ini ya, kali silang. 4 dikali 3 12, 5 kali 2 10, 5 kali 3 15. Kita jumlahkan 22/15. Kita tambahkan lagi 1/4. Kita kali silang. 2 kali 2 hasilnya adalah 88. 15 kali 1 adalah 15. 15 kali 4 60. 88 ditambah 15 yaitu 103/60. Kita sederhanakan, 103 dibagi 60 adalah 1, sisanya 43/60. Lanjut kita belajar tentang 3 buah pecahan campuran. 21/2 ditambah 1/2/4 ditambah 3/6. Pecahan campurannya kita jadikan pecahan biasa dulu, yaitu 2 dikali 2 4 tambah 1 5/2 ditambah 1 kali 4 4 tambah 2 6/4. Kita kali silang. 5 kali 4 20, 2 kali 6 12, 2 kali 4 8. 32/8 ditambah 3/6. Kita kali silang. 32 dikali 6 hasilnya adalah 192 ditambah 8 kali 3 24. 8 kali 6 48. Kita jumlahkan, 192 ditambah 24 adalah 216 dibagi 48. Kita sederhanakan, 216 dibagi 48 adalah 4. Masih ada sisa 24/48. 4 kita pindah ke belakang. 24 masih bisa dibagi 24. Kita taruh sini 24. 24 bagi 24 1. 48 dibagi 24 2. Kemudian kita akan belajar mengubah pecahan menjadi desimal. Caranya 1/5 kita jadikan desimal dengan cara 1 dibagi 5. 1 dibagi 5. 1 dibagi 5 nggak bisa, kita pinjam nolnya. Karena minjam berarti di atas kita taruh 0. Taruh koma. 10 dibagi 5 adalah 2. Berarti di sini jawabannya adalah 0,2. Pecahan campuran. 1 2/4. 1 dikali 4 8 tambah 2 10/4. Berarti 10 dibagi 4.
10 dibagi 4, pendekatan yang mendekati angka 10 yaitu 2. 2 dikali 4, 8. Berarti masih ada 2. Karena di sini 2 dibagi 4 nggak bisa, kita pinjam 0, kita taruh koma. 20 dibagi 4, 5. Selesai. Kita menjumlahkan pecahan desimal dengan desimal. 0,4 ditambah 0,9. Kita jumlahkan. 4 tambah 9, 13. Taruh sini satuannya, simpan 1. 1 tambah 0, 1. 1 tambah 0, 1. Kita turunin 1. Jangan lupa komanya. Nah, paham kan? Terima kasih. Kepadatan penduduk di Indonesia. Nah, ini kalian lihat ya peta Indonesia. Ini peta kepadatan penduduk di Indonesia. Nah, coba kalian lihat di keterangannya itu ada warna hijau, hijau muda, biru, kuning, merah muda, oranye, dan merah. Nah, warna di sini menunjukkan keterangannya ya, kepadatan penduduk orang per kilometer persegi. Nah, di sini terlihat warnanya beda-beda ya di Indonesia. Nah, kamu lihat di Pulau Jawa itu kan warnanya oranye. Nah, dilihat dari keterangannya yaitu kepadatan penduduknya yaitu sekitar 600 sampai 1299 km persegi. Jadi Pulau Jawa itu memang pulau terpadat penduduknya di Indonesia. Kemudian kalian lihat di Pulau Sumatera kan terlihat ya, ada yang paling padat juga ya, ini di bawahnya ya, yaitu Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Nah, kemudian ada yang hijau, hijau muda itu kebanyakan dari Kalimantan ya, ini jarang penduduknya ya, jadi per kilometer persegi itu hanya ada 10 sampai 49 orang, jadi masih jarang penduduk ya, beserta Papua itu juga masih jarang penduduknya. Sekarang kita lihat peta persebaran suku di Indonesia. Nah, di sini kalian lihat dari Sabang sampai Merauke ya, peta persebaran sukunya itu sangat merata. Nah, Indonesia memiliki 714 suku dan lebih dari 1001 bahasa daerah yang berbeda. Dulu pada kelas 4 kalian pernah belajar ya bahwa bahasa daerah di Indonesia itu sangat banyak, bahkan sudah hampir langka, hampir mau punah. Nah, tugas kita adalah apa? Menjaga bahasa daerah itu tetap lestari. Selanjutnya ini ya, ini macam-macam contoh suku di Indonesia. Ini kalian lihat, nah ada suku Jawa, yaitu suku Jawa itu hampir menyeluruh ya di Pulau Jawa ya, yaitu di Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, itu suku Jawa. Kemudian ada suku Sunda di Jawa Barat, dan ada suku Batak di Sumatera Utara, ada suku Baduy di Banten, suku Dayak di Kalimantan, serta suku Asmat di Papua. Nah, kemudian persebaran agama di Indonesia. Jadi Indonesia itu penduduknya itu menganut sebenarnya 6 agama ya. Di sini ada peta persebarannya itu Islam ya, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Nah, ini di sini ternyata mayoritas yang warna hijau ya, hijau tua maupun hijau muda itu Islam ya. Itu jadi terlihat mayoritas Indonesia itu memeluk agama Islam. Kemudian kamu lihat di Pulau Papua, nah itu terlihat mayoritas penduduknya beragama Kristen Protestan. Nah, selanjutnya keadaan iklim di Indonesia. Nah, iklim di Indonesia itu yaitu beriklim tropis ya. Nah, ini dibedakan menjadi iklim tropika, iklim laut, dan iklim musim atau muson. Nah, iklim tropis. Nah,
karena letak Indonesia itu berada di sekitar garis khatulistiwa, ini mengakibatkan Indonesia menjadi daerah tropika atau panas. Nah, iklim tropika atau panas ini mengakibatkan banyak hujan atau biasa disebut dengan hujan naik tropika, atau kalau hutan itu hutan hujan tropis itu loh ya. Kemudian iklim laut. Nah, negara Indonesia adalah negara kepulauan yang sebagian besar tanah daratan di Indonesia dikelilingi oleh laut atau samudra. Itulah kenapa di Indonesia terdapat iklim laut. Iklim laut sendiri bersifat lembab dan banyak mendatangkan hujan. Kita lanjutkan ya. Iklim laut. Negara Indonesia adalah negara kepulauan yang sebagian besar tanah daratan di Indonesia dikelilingi oleh laut atau samudra. Itulah kenapa di Indonesia terdapat iklim laut. Iklim laut sendiri bersifat lembab dan banyak mendatangkan hujan. Kita lanjutkan. Iklim musim atau muson. Nah, iklim muson adalah jenis iklim yang dipengaruhi oleh perubahan angin yang berubah-ubah secara periodik, yaitu 6 bulan sekali. Iklim muson ini terdiri dua jenis, iklim muson timur atau bisa kita sebut angin musim timur laut, dan iklim muson barat, yaitu angin musim barat daya. Nah, iklim muson barat atau angin musim barat daya bersifat basah, bertiup antara bulan Oktober sampai dengan April. Biasanya pada bulan-bulan tersebut Indonesia mengalami musim penghujan. Dan iklim muson timur atau angin muson timur laut ya, itu bersifat kering, bertiup antara bulan April sampai dengan Oktober. Biasanya pada bulan-bulan tersebut di Indonesia mengalami musim kemarau. Nah, sekarang kita lanjutkan persebaran flora di Indonesia. Nah, persebaran flora di Indonesia itu dibagi menjadi dua, yaitu Indo-Malayan dan Indo-Australian. Untuk Indo-Malayan itu kawasannya yaitu di Indonesia bagian barat, contohnya di Pulau Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan Bali. Nah, flora ya, yaitu tumbuhan ya, ini karakteristiknya yaitu jenisnya meranti-merantian sangat banyak, terdapat berbagai jenis rotan, tidak terdapat hutan kayu putih, jenis tumbuhan matoa sedikit jumlahnya, jenis anggrek sedikit jumlahnya, terdapat berbagai jenis nangka, tidak banyak tumbuhan sagu. Nah, sedangkan untuk Indo-Australian biasanya ini di kawasan bagian timur, yaitu di Pulau Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua. Karakteristiknya untuk flora di Indo-Australian yaitu jenis meranti-merantian sedikit, tidak terdapat berbagai jenis rotan, terdapat hutan kayu putih, terdapat berbagai jenis tumbuhan matoa, jenis anggrek banyak, tidak terdapat jenis nangka, serta banyak terdapat tumbuhan sagu. Nah, kita lanjutkan persebaran fauna. Nah, fauna di Indonesia itu dikelompokkan menjadi 3 ya menurut coraknya, yaitu fauna bagian barat, fauna bagian tengah, dan fauna bagian timur. Nah, bagian barat dan tengah dipisahkan oleh garis Wallace ya. Jadi kalian lihat di peta persebaran fauna di Indonesia itu ya, ada 2 garis, garis Wallace dan garis Weber. Ya, garis Wallace itu yang memisahkan antara bagian barat dan tengah, sedangkan garis Weber itu bagian timur dan bagian tengah. Nah, tipenya juga berbeda. Untuk tipe bagian barat itu tipe asiatis ya, biasa kalian jumpai seperti orangutan, gajah, badak, harimau. Nah, itu termasuk tipe asiatis. Sedangkan tipe peralihan itu tipe yang ada di bagian tengah, yaitu seperti Anua, Komodo ya. Nanti bisa kalian jumpai, nanti lihat di searching di Google ya, lebih jelasnya hewannya apa saja ya. Kemudian untuk tipe bagian timur ini
yaitu tipe Australis. Jadi hampir sama ini kalau hewannya kalian jumpa itu seperti di daerah Australia, ini hampir sama ya, yaitu burung cendrawasih ya. Itu ada banyak burung kasuari ya. Tuh, kita lanjutkan. Nah, ini kan fauna Indonesia bagian barat tipe Asiatis, fauna Indonesia bagian tengah tipe peralihan, fauna Indonesia bagian timur tipe Australia. Nah, di sini ya daerahnya Jawa, Sumatera, Bali, Kalimantan itu masuk ya Asiatis bagian barat ya, kawasan bagian barat. Hewan-hewannya macam-macam, gajah, badak tadi yang saya sebutkan ya, kerbau. Terus kemudian kalau reptil ada ular, kada, buaya. Nah, kemudian untuk bagian tengah ya, yaitu tipe peralihan, ini wilayahnya yaitu Sulawesi, Timur, Maluku, Nusa Tenggara, serta pulau-pulau kecil di sekitarnya. Nah, di sini yang kalian tahu yaitu Komodo. Kemudian ada Anoa, babi rusa ya, itu termasuk ya peralihan. Kemudian Australia tadi yaitu seperti tadi burung cendrawasih ya kan. Kemudian di sini ada reptilnya yaitu ada biawak, ada kadal, ada buaya. Dan kehidupan sosial masyarakat, kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan menyimpan potensi yang besar dalam berbagai bidang seperti bidang ekonomi, sosial, budaya, dan transportasi. Potensi tersebut dapat menjadi modal yang penting dalam pembangunan nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Nah, berikut ini dampak yang diakibatkan oleh letak dan kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim atau kepulauan. Itu ya, komunikasi dan interaksi antar penduduk jadi lebih mudah baik antar warga Indonesia maupun orang Indonesia dengan warga asing. Hal ini didukung adanya kemajuan teknologi bidang pelayaran antar pulau dan antar negara. Itu yang pertama. Yang kedua, terjadinya pembauran, pencampuran atau peleburan nilai-nilai antar pulau dan antar negara. Ketiga, munculnya perkampungan-perkampungan etnis tertentu seperti Pecinan dan Kampung Arab. Empat, terjadinya perubahan perilaku masyarakat karena pengaruh masuknya pulau dan nilai perilaku dari pulau, daerah maupun negara lain. 5. Terjadinya perpindahan ilmu, pengetahuan, dan teknologi.